Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Sampai di situ, bikin banyak mujizat demi namamu juga. Ini yang Donny Tan pernah ajar, pakai ini data seolah-olah orang Kristen, seada-adanya Kristen, pasti ditolak masuk neraka. Karena ini ayat kan ujung-ujungnya ayat 3, Tuhan Yesus usir mereka. Lalu Donny Tan pernah dalam satu video, dia ngobrol dengan seorang perempuan Kristen. Lalu dia bilang itu, siapa yang usir setan dalam nama Yesus? Lalu perempuan itu bilang Kristen. Siapa yang bernubuat dalam nama Yesus? Perempuan Kristen itu bilang Kristen. Siapa yang bikin mujizat dalam nama Yesus? Lalu dia bilang Kristen. Lalu Yesus bilang apa? Nyala. Nah loh, dan ditarik begitu. Umat mana yang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang membuat mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang mengusir setan dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nyala. Nah lo, gimana dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini kita akan putarkan video dari Pendeta Mel Atok, ketika itu menjawab pertanyaan dari jemaatnya tentang ayat di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23. Dan lalu di sini Pendeta Mel Atok menyinggung Koh Donny Tan, yang mana ketika itu Koh Donny Tan juga meminta kepada seorang wanita Kristen untuk membacakan ayat yang sama yang dimaksud oleh Pendeta Mel Atok tersebut. Teman-teman, mari kita simak videonya. Jadi saya sarankan Anda perhatikan baik-baik yang mujizat-mujizat itu ya. Dan yang berikut lagi, bahkan mujizatnya pakai nama Yesus loh. Nah ini hati-hati nih. Sampai pakai nama Yesus dan terjadi mujizat. Ini kan kelihatan di Matius 7 itu ya. Ayat 21 sampai ayat 23 mereka bernubuat, bikin mujizat, usir setan demi namamu. Dan itu kejadian. Tapi ternyata mereka pun hamba Tuhan palsu. Perhatikan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Sampai di situ, bikin banyak mujizat demi namamu juga. Ini yang Donny Tan pernah ajar, pakai ini data seolah-olah orang Kristen, seada-adanya Kristen, pasti ditolak masuk neraka. Karena ini ayat kan ujung-ujungnya ayat 3, Tuhan Yesus usir mereka. Lalu Donny Tan pernah dalam satu video, dia ngobrol dengan seorang perempuan Kristen. Lalu dia bilang itu, siapa yang usir setan dalam nama Yesus? Lalu perempuan itu bilang Kristen. Siapa yang bernubuat dalam nama Yesus? Perempuan Kristen itu bilang Kristen. Siapa yang bikin mujizat dalam nama Yesus? Lalu dia bilang Kristen. Lalu Yesus bilang apa? Nyala. Nah loh, dan ditarik begitu. Nah itu yang, nah sebenarnya ini Kristen palsu, bukan. Kalau Kristen asli bikin mujizatnya benar pasti ya, seperti Musa, Paulus, Petrus ya. Nah itulah teman-teman, menurut Pendeta Mel Atok ternyata ada Kristen palsu juga yang bermukjizat dengan nama Yesus, dan mukjizat itu terjadi, tetapi itu dikatakan adalah Kristen palsu. Tentang Pendeta Mel Atok menyinggung Koh Donny Tan, yang mana ketika itu Koh Donny Tan mengundang narasumber dari seorang Kristen ya, seorang wanita Kristen, untuk membacakan ayat di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23. Nah ternyata di akhir ayat tersebut Yesus mengusir Kristen. Enyahlah kalian semua pembuat kejahatan. Oke teman-teman, mari kita simak video yang dimaksud oleh Pendeta Mel Atok, yaitu video antara Koh Donny Tan mewawancarai seorang wanita Kristen berikut ini. Akhir zaman itu kan katanya Yesus itu kan datang kedua kalinya untuk nebus dosa manusia. Bukan untuk nebus dosa manusia, untuk menjadi hakim yang adil. Iya. Nah, cuman kan kalau misalnya kitanya salah kaprah
untuk orang-orang kan nyebutnya ya kayak saya gitu kok. Ntar juga Yesus datang lagi ke Ya. dunia buat nebus dosa gitu. Ya. Sekarang bacain aja ya. Dari ayat 21 nih sampai 23 nih. Apa katanya? Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, inyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang umat mana yang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang membuat mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang mengusir setan dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Enyahlah. Enyahlah. Nah lo, gimana dong? Dia aja nggak mau istilahnya. Ya teman-teman, itulah video yang dimaksud oleh Pendeta Mel Atok, berupa video wawancara dari Kohdonditan dengan seorang wanita Kristen. Nah, setelah wanita Kristen itu diminta untuk membacakan ayat di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23, lantas di sini konteksnya Kohdonditan bertanya kepada wanita Kristen tersebut, umat beragama apa yang bernubuat demi nama Yesus, dan umat beragama apa yang mengusir setan demi nama Yesus, dan umat agama apa yang mengadakan banyak mukjizat demi nama Yesus? Tentu wanita itu akan menjawab, yaitu umat Kristen. Padahal di akhir ayat tersebut jelas Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan hal itulah yang membuat Pendeta Mel Atok tidak terima. Teman-teman, Yesus mengusir orang-orang Kristen. Benarkah? Nasib orang-orang Kristen di akhir zaman sangat memprihatinkan. Tidak ada keselamatan bagi mereka dan dipastikan akan masuk neraka. Yesus di akhir zaman tidak mengakui orang Kristen dan bahkan mengusir orang-orang Kristen yang mengaku adalah pengikutnya tersebut. Oke, kita akan tampilkan ayatnya. Matius 7 nomor 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ayat tersebut sangat jelas menggambarkan keadaan umat Kristen yang taat kepada kepercayaannya di akhir zaman, di mana Yesus yang mereka puja sebagai Tuhan justru malah mengusir mereka. Bahkan lebih keras lagi, Yesus menyebut mereka sebagai pembuat kejahatan. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Maka di akhir zaman, orang yang menyebut dirinya Tuhan, bahkan mengaku melakukan berbagai kegiatan atas nama Yesus, semuanya akan ditolak dan diusir oleh Yesus. Jadi sangat kasihan sekali ya Pendeta Mel Atok ini. Walaupun dia membela diri dengan segala asumsinya, tetap saja di akhir ayat tersebut tertulis, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.